Halo, selamat pagi. Aku baru selesai sepedaan, mau sarapan dulu. Sarapanku pagi ini adalah bapia. Tada, isi kacang hijau. Ini kue yang merupakan tradisi dari keluarga Tionghoa, karena bahkan di bulan 9 atau Agustus, biasanya bulan 9 Imlek itu dirayain Mooncake Festival. Teman-teman pernah dengar dong? Nah, pagi ini secangkir kopi hitam. Ini kalau aku ya, oke. Tanpa gula. Sudah hampir 2-3 tahun ini aku memang mengkonsumsi kopi tanpa gula, karena ternyata rasanya lebih enak, lebih nikmat aja. Sebelum orang lagi tren americano, minum kopi tanpa gula karena kalorinya, aku sudah memilih untuk minum kopi tanpa gula. Oke. Kita mau ngobrol hari ini sambil sarapan pagi. Teman-teman, aku kasih lihat viewku ya, sebentar. Oke, viewku kayak gini. Jadi aku buka lebar-lebar jendela, pintu. Pagi-pagi ini hari Minggu, jadi habis olahraga, aku mau nikmati sebentar. Karena kayak gini tuh jarang. Kan Senin sampai Sabtu aku harus kerja dari pagi sampai sore. Jadi kalau hari Minggu aku pakai waktu sebanyak-banyaknya untuk relax, untuk kayak gini nih. Anak zaman sekarang bilangnya healing. Oke ya, sekarang kita balik lagi. Udah lama sih pengen obrolin ini, masalah pendidikan di Indonesia. Kita sering lihat orang bilang carut marut pendidikan di Indonesia. Kebetulan 14 tahun terakhir ini profesiku adalah sebagai seorang pendidik yang terundang ke dalam dunia sekolahan. Aku awam, tapi diundang untuk bergabung di lembaga pendidikan
sebagai pendidik. Nah, aku sudah menemui 4 kali perubahan kurikulum, mulai dari KTSP berubah ke kurikulum 2013, kemudian kurikulum 2013 revisi, dan sekarang kurikulum Merdeka. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini sebelum dijadikan kurikulum ini bukan hal yang baru, karena dulu 8 tahun yang lalu aku seringkali mengikuti di Instagram, itu adalah Cikal, sekolah Cikal miliknya Ibu Najila Shihab. Kebetulan di situ ada kampus Merdeka, jadi aku sering search, sering pelajari. Dan kebetulan di Sintang ini ada kelompok guru belajar Sintang, dan aku punya beberapa rekan atau teman pendidik yang bisa dijadikan tempat untuk bertukar pikiran. Untuk bisa ikut kampus Merdeka tentulah tidak gampang karena aku tidak linier. Jadi aku bukan sarjana pendidikan, tapi aku terlibat dalam dunia pendidikan. Nah teman-teman, secara dari 4 kurikulum ini yang aku lihat tidak ada yang lebih buruk, semuanya baik, baik kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian kurikulum 2013 yaitu pendidikan karakter, kemudian 2013 revisi, dan sekarang kurikulum Merdeka. Semuanya masih saling berhubungan. Ya, masih saling berhubungan, masih ada ininya sama aja sebetulnya. Cuma mungkin namanya aja yang berubah, cara-caranya ada beberapa hal mungkin ada juga mengalami pengembangan. Nah, namun yang sangat disayangkan justru yang tidak berkembang itu adalah posisi status dari pendidik itu sendiri atau guru itu sendiri. Sementara di Indonesia kita tahu bahwa kalau di satuan pendidikan itu kita membuat laporan setiap bulan, dan laporan itu juga sudah langsung ke pusat, ke Direktorat Jenderalnya Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu disebut Dapodik, ya, data peserta didik atau data operasional. Jadi ada data yang memang kita laporkan setiap saat dan selalu mengalami disinkronisasi. Kemudian juga setiap tahunnya seperti aplikasi-aplikasi di seluler kita, di handphone kita itu juga sering ada update untuk bugs dan lain sebagainya. Nah, dan beberapa tahun terakhir ini kita juga mengenal yang namanya P3K, jadi perekrutan untuk guru kontrak. Jadi guru-guru honor itu sudah tidak ada per tahun 2022 Desember kemarin, dan diganti menjadi P3K, sehingga dibukalah rekrutmen sebesar-besarnya untuk para pendidik bagi mereka yang sudah berpengalaman paling tidak 2 tahun. Namun sangat disayangkan yang menjadi pertanyaannya adalah sebetulnya Dapodik itu sendiri sudah bisa menjaring dan bisa digunakan sebagai tolak ukur kompetensi guru, itu semuanya ada di situ, di Dapodik itu. Sehingga sebetulnya secara kalau kita kerja, kalau kayak aku yang udah pernah kerja di regular, di pekerjaan yang bukan di kependidikan, itu kalau kita sudah lebih dari 3 tahun kita sudah biasanya promosi kan, karirnya meningkat dan mengalami peningkatan karir atau pengembangan. Nah, Dapodik ini harusnya bagi guru-guru yang sudah terdaftar di dalam Dapodik lebih dari 5 tahun itu layak diakui oleh negara sebagai pendidik di negeri ini. Tidak perlu lagi mereka harus memberikan semacam melamar kerja kepada pemerintah. Nah, itu yang mungkin menjadi keresahan aku pribadi, karena bukan pengen diakui oleh negara ini, dihargai dalam artian yang saya udah berjasa loh, enggak seperti itu. Tapi secara profesional pemerintah harusnya jika memang
ada Dapodik, mengapa harus ada rekrutmen? Itu sih yang jadi pertanyaanku. Aplikasi ini sendiri kan sudah bisa, di situ data kita lengkap, di situ juga bagaimana jenjang karir itu nampak. Jadi kemudian loyalitas seseorang, komitmen seseorang, integritas seseorang, itu semua terbaca di dalam Dapodik. Nah, kenapa itu tidak dijadikan sebagai acuan, kemudian dari sanalah sebetulnya bahwa seluruh individu yang masuk dalam dunia pendidikan, baik itu terundang, linear ataupun dia tidak linear, jika dia sudah melewati batas di mana lebih dari 3 tahun atau 5 tahun, atau mungkin negara masih juga ragu 7 tahun, itu layak loh untuk dinyatakan sebagai diakui oleh negara sebagai pendidik di negeri ini dan dijamin hidupnya oleh negeri ini. Karena mengapa guru itu berjasa untuk negeri ini? Ketika Jepang Hiroshima Nagasaki terjadi, Kaisar tidak bertanya ada berapa armada perang yang tersisa, tidak bertanya apa aja harta yang tersisa di negeri itu, tetapi dia bertanya ada berapa guru yang tersisa. Mengapa? Karena gurulah tolak ukur untuk sebuah kemajuan sebuah negara. Negeri ini bisa maju, negeri ini bisa hebat, itu karena jasa dari seorang guru. Jadi guru itu punya potensi bisa menghancurkan negeri, juga bisa membangun sebuah negeri. Jadi sudah saatnya pemerintah memperhatikan dan mengakui bahwa guru-guru yang ada di dalam satuan pendidikan yang sudah melampaui masa kerja lebih dari 5 tahun ke atas, boleh loh diakui sebagai pendidik di negeri ini dan dijamin hidupnya. Itu yang aku mau sampaikan pagi ini. Ini keresahan sudah cukup. Tadi habis memorinya. Ya, kita bayangkan aja orang sudah mengabdi bertahun-tahun di sebuah lembaga pendidikan, di satuan pendidikan, dia honor, kemudian pendapatan dia bahkan untuk menghidupi keluarganya aja mungkin pas-pasan dan bahkan kadang kurang. Bahkan untuk mengambil gaji kalau dari pelosok di Kalimantan ini, untuk dia datang mengambil gaji dia 3 bulan, itu untuk dia transportasi dia ke Sintang ini untuk ini gajinya itu aja sudah menghabiskan gaji dia 3 bulan. Jadi terkadang mereka nggak akan mau datang ke Sintang dan nggak mau urus segala administrasi atau yang mereka ini kan yang memang menjadi hak mereka. Kenapa? Ya karena itu tadi biayanya cukup besar. Kemudian sudah saatnya sih memang negeri ini memperhatikan hal-hal tersebut bagi guru-guru yang ada baik di daerah maupun guru-guru yang ada di sekolah swasta yang berada di daerah. Keresahan ini bukan untuk satu orang pribadi, tetapi ini untuk orang banyak sebenarnya. Semua sih yang ada terdaftar di dalam Dapodik itu sudah saatnya, ayo Indonesia negeri pemerintah untuk mulai perhatikan para guru di Indonesia yang ada di pelosok juga, baik di swasta maupun di negeri. Nah, sementara di swasta sendiri, sekolah-sekolah di swasta di daerah itu kan ada juga yang kecil ya, yang bukan sekolah besar, dimana hidup gurunya itu berasal dari komite atau SPP. Nah, ketika guru-guru sudah dibina dengan sangat bagus, kemudian ketika P3 ini dibuka dan mereka ditugaskan ke sekolah negeri, maka sekolah tersebut mengalami kekosongan. Padahal sekolah swasta itu partner kerja bagi pemerintah, dan kita tahu kualitas sekolah swasta tuh pasti bagus. Jadi guru-gurunya pasti sudah terbina, sudah terdidik dengan baik, sehingga ketika mereka melamar P3K, sekolah tempat mereka berkarya, tempat mereka mengabdi itu bisa mengalami kekosongan pendidik. Dan betapa kasihannya anak-anak Indonesia harus mengalami beradaptasi terus-menerus jika di sebuah satuan pendidikan terjadi pertukaran atau pergantian guru atau pendidik di sekolah tersebut. Nah, teman-teman,
Itu yang aku mau sampaikan pagi ini sambil sambil sarapan pagi, bapia isi kacang hijau dan secangkir kopi pahit. Makan. Semoga ya apa yang aku sampaikan pagi ini bisa mendapat respon yang positif dan juga didengar atau sampai pada pemerintah, dan juga aku juga silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya aku semangat bikin konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja. Mohon maaf jika dalam penyampaianku, dalam aku membuat konten atau dalam aku merekam video, memang aku nggak filter, memang kadang nggak aku cut. Karena kenapa? Ya begini, apa adanya. Kita harus berani menyampaikan pendapat kita, dan pemerintah juga harus mau dikritisi supaya bisa maju negeri ini, bisa berkembang lagi dunia pendidikan di Indonesia, menjadi lebih baik lagi pendidikan di Indonesia, dan tentunya anak-anak Indonesia bukanlah anak-anak yang akan larut atau mengikuti arus zaman, tetapi anak Indonesia bisa menjadi anak-anak Indonesia yang menjadi teladan dan contoh di mata dunia. Oke teman-teman, selamat hari Minggu bagi yang agama Kristen, selamat beribadah. God bless you all, God bless us everyone. Okay. Itu saja pagi ini. Aku suka kulitnya crispy. Bapia ini aku dapat dari orang tua murid. Kebetulan dia bikin, kemudian aku dibagi. Puji Tuhan ya teman-teman, rezeki itu selalu ada ketika di dunia pendidikan seperti kami. Kalau untuk makan, itu kami nggak perlu khawatir. Itu saja, sampai jumpa. Bye. Seruput dulu ya kopinya. Habis ini aku mau lanjut mungkin nyuci baju, kemudian atau nonton hari Minggu. Aku mau nikmati hari ini untuk healing supaya besok Senin mulai kerja lagi, mulai berkarya lagi, mulai melayani lagi masyarakat dengan semangat baru, dengan perasaan yang juga lebih rileks. Bye.